Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Ya, kapanpun kawan-kawan Hipotesa menyaksikan podcast ini. Kembali lagi, eh, setiap apa yang kita lakukan, keseharian kita, di setiap apapun itu, semua ada SOP-nya. Maka, semua pelayanan bisa dilakukan asal sesuai SOP. Kembali lagi ke program kita, SOP, Sudut Opini Publik. Ya, belakangan kita dihadapkan dengan pemilihan umum ya, mungkin dari beberapa bulan yang lalu, dan sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan umum, yang artinya di sana nggak semena-mena langsung pemilihan aja, nggak, itu ada tahapan-tahapannya, dan mungkin kawan-kawan ada yang kurang mengetahui, kurang paham bagaimana mekanisme dan lain sebagainya. Maka Hipotesa ID dengan program SOP ini kita mendatangkan pemateri yang berkompeten di bidangnya, yang mungkin apapun yang kawan-kawan pertanyakan akan dijawab oleh beliau. Maka nggak panjang lebar, marilah kita pertanyakan ini pada Bang Irfan Alfi sebagai Ketua KPU Kota Cilegon. Bang, sehat Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, keseharian apa Bang selain di KPU Bang? Ya, kesehariannya selain di KPU itu sebenarnya all time ya. Makanya karena memang sumpah jabatan kita penuh waktu, jadi keseharian di luar KPU sebenarnya juga sangat minim gitu ya. Paling kita beristirahat di rumah, sometimes ada kegiatan agak relax sedikit ya, kumpul-kumpul sama teman-teman, ngopi begitulah, untuk menghilangkan penat kita panjang perjalanan tahapan pemilu gitu ya. Karena kalau di KPU itu ketika sudah menjadi komisioner KPU, maka dia harus melepas jabatannya semua. Di luar fokus jabatan, harus fokus. Jadi kita tidak ada lagi jabatan-jabatan di luar, misalnya pengurus ormas, apalagi partai politik. Betul. Ya. Nah, itu hal yang tabu bagi KPU. Jadi KPU itu concern pada persoalan-persoalan tahapan. Jadi Ketua KPU Bang, dipaksa atau memang dari dukungan lingkungan Bang? Atau memang ya udah jalannya begitu gitu? Ya, perjalanannya cukup panjang gitu ya. Jadi kalau kita bicara gimana latar belakang menjadi Ketua KPU, kita kan dari dulu memang sudah terbiasa hidup di organisasi. Membiasakan diri hidup di organisasi, kemudian juga membangun channeling, membangun hubungan baik, terutama sekali dalam konteks-konteks yang berkaitan dengan konsolidasi demokrasi. Abang pernah gabung dulu misalnya di KIPP, itu masih pemilu-pemilu awal ya, tahun 99. Kemudian juga ya di organisasi-organisasi kemahasiswaan, termasuk organisasi kepemudaan, ya kita semua pernah lewati. Dan semua proses-proses itu kemudian berujung pada kita berangkat di penyelenggara. Konsen kita karena memang background kita juga kesadaran dasar ya, bahwa ya kita sebagai manusia tentunya harus punya manfaat bagi orang lain. Bagaimana kemudian dalam proses bernegara ini kita bisa ambil andil ya, ikut ambil bagian dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan konsolidasi demokrasi. Ya kebetulan memang kesempatannya waktu itu ada penyelenggara, Abang mencoba bergabung, dan alhamdulillah akhirnya memang sampai saat ini selama kurang lebih hampir 10 tahun berarti ya, 10 tahun penyelenggara. Jadi pertama memang di komisioner KPU, anggota divisi teknis, data gitu. Kemudian saat ini memang di periode kedua dipercaya memegang jabatan ketua KPU. Dan semua proses-proses itu tidak pernah lepas dari basically pengalaman organisasi, pengalaman membangun channeling gitu ya, dan juga hubungan baik dengan semua orang. Karena watak dasar kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, itu pakai di penyelenggara ini. Jadi channeling, kemudian bagaimana membangun komunikasi publik ya, yang baik, sehingga ya pada saat kita menjadi penyelenggara itu tidak menjadi kendala. Jadi karena memang
abang tadinya aktif berorganisasi ya, terus kemudian kurang lebih 10 tahun di ini apa di KPU ini bang ya. Iya. Berarti kurang lebihnya bang paham lah. Ada nggak bang hal yang baru di kepemiluan tahun ini yang sebelumnya mungkin tidak ada, Iya. terus diadakan didatangkan dihadirkan di kepemiluan ini? Iya, jadi kalau kita bicara ada hal yang baru, tentunya ada. Ya. Jadi semua proses-proses pelaksanaan tahapan pemilu itu dari pemilu ke pemilu, tentu semuanya mengarah kepada continual improvement. Jadi perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, hal yang baru saat ini bahwa yang harus juga dipahami oleh sahabat-sahabat Hipotesa ID semua dan seluruh masyarakat Cilegon, bahwa pelaksanaan tahapan pemilu saat ini semuanya serba digital sistem, by system. Jadi kalau dulu misalkan masih manual misalnya, sekarang sudah mulai kita masuk pada era di mana semuanya dilakukan by system. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya tentunya bagi semua stakeholder juga harus mengikuti ritme ini. Jadi bagi masyarakat mereka sudah paham misalnya tentang ketika mau cek DPT-nya, ya cukup dengan misalnya kpu.go.id data pemilu atau info pemilu atau cek data nik, sudah bisa langsung klik gitu. Ketika bicara pencalonan atau kandidasi dan kemudian bisa merekrut semua calon-calon yang nanti akan didaftarkan, itu semuanya dari pakai silon, sistem pencalonan. Oh, pakai silon. Semuanya ada aplikasi. Jadi LO partai politik juga sudah memegang itu. Termasuk sebenarnya di awal-awal proses pendaftaran, verifikasi dan pengesahan peserta pemilu. Itu juga pakai sistem namanya SIPOL, sistem informasi partai politik. Jadi semua data-data terkait pengurusan, keanggotaan, semuanya sudah masuk ke dalam SIPOL. Harus masuk ke dalam SIPOL dulu. Baru kemudian ini diturunkan ke masing-masing satker di KPU di tingkat kabupaten kota. Sehingga semuanya by system. Next, di pencalonan juga ada silon. Di pemutakhiran data pemilih kita mengenal adanya SIDALIH, sistem pemutakhiran data pemilih. Kemudian di Tungsura, nanti kita mengenal namanya Sirekap. Jadi Sirekap itu semuanya by system. Jadi ketika misalnya contoh dari TPS, kalau dulu kan kita harus sibuk ya bikin salinan, gitu ya. Tapi dimulai dari pilkada kemarin dari 2020 itu sudah kita dengan sistem aplikasi namanya Sirekap. Nah, kemudian Sirekap itu kan dari TPS tuh langsung foto aja digital. Pembuktiannya digital itu, kemudian masuk dalam sistem, langsung ke database KPU RI gitu ya. Jadi semuanya by system. Termasuk misalnya kampanye. Kampanye yang berkaitan dengan kampanye itu SIDAKAM. Sistem aplikasi dana kampanye. Jadi pakai dana kampanye pakai aplikasi lagi. Jadi nggak bisa kita misalkan nyetor manualnya, hard copy-nya misalnya ke kantor, nggak bisa lagi. Jadi implikasi dari semua ini menjadi hal yang baru pertama. Yang keduanya memang hal-hal yang baru ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi pada kesiapan semua, termasuk juga partai politik peserta pemilu. Dan sudah beberapa dari kemarin misalnya di 2020 sudah mereka terbiasa untuk mulai memiliki kader-kader partai yang cukup handal di sistem sehingga mereka bisa mengikuti pergerakan tahapan dengan menjadi operator di masing-masing partai politik yang kemudian bisa melaksanakan tahapan secara sinergis. Berarti banyak yang baru di kepemiluan ini, khususnya mungkin semuanya by aplikasi bang ya, karena memang mungkin bisa memudahkan juga sebenarnya bang ya, karena bisa kita cek secara mandiri juga ya. Betul. Tapi tidak kemudian kita menafikan 100% manual ya. Terus kita punya backup data yang kemudian bisa juga kita jadikan dasar backup ketika misalnya
terjadi sesuatu kesalahan dalam aplikasi itu bang ya. Nah, semuanya harus sudah kita mitigasi, maksudnya hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi itu sudah kita antisipasi. Terus kalau misalkan bang, karena kan tadi kata abang ya banyaknya kita dengan aplikasi atau apa, bang, KPU Kota Cilegon ini mempersiapkan nggak kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalkan bang, tadi misalkan salah satunya kecacatan di aplikasi atau entah di TPS atau di mana itu kebakaran atau kayak gimana itu bang? Oh iya. Ada persiapan apa di KPU? Jadi kalau sampai sejauh itu, tentunya bagi KPU sudah harus dilakukan mitigasi. Dan kita sudah melakukan itu, gitu ya. Di regulasi-regulasi atau di dari aspek ranah hukum juga sudah diatur. Iya. In case misalnya terjadi kasus force major dan lain sebagainya, secara regulasi itu bisa dilakukan misalnya pemilu pemungutan suara susulan atau pemungutan suara ulang. Kalau terjadi bencana alam atau lain sebagainya itu, makanya sudah kita antisipasi pertama melalui pemetaan, mapping. Mapping itu ada, maksudnya contoh misalkan lokasi TPS. Ya. Sudah harus di mapping sejak awal bahwa lokasi ini aman lah, misalnya dari banjir yang datang tiba-tiba, misalnya gitu ya. Karena kalau misalkan sudah bicara faktor alam di regulasi atau di hukum itu masuknya force major. Tapi kalau misalnya banjirnya biasa-biasa sih tapi TPS-nya rusak, berarti kan persoalannya kurang kita mengantisipasi. Makanya jauh-jauh hari kita melakukan proses antisipasi itu, mitigasi lah kalau dalam bahasa istilah bencana ya mitigasi. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar dugaan dan bersifat force major. Tapi kalau misalnya pada persoalan-persoalan konflik ya. Nah kalau persoalan konflik kan kemudian kembali kepada penguasaan materi SDM. Ya. SDM itu ada dua, pertama materi teknis, kepemiluan yang harus kita bekali ke bawah. Kemudian yang keduanya juga terkait dengan komunikasi publik. Ya. Jadi makanya kemudian kenapa sih misalnya di KPU itu ketika misalnya jadi komisioner atau di ad hoc panitia, mereka harus melewati fase-fase tes atau seleksi. Sehingga memang tujuannya adalah untuk memilah dan memilih sebenarnya sosok yang betul-betul mampu mewakili penyelenggara pemilu. Ya. Integritasnya terjaga, kemudian backgroundnya juga terjaga, kapasitas dan profesionalisme juga terjaga dengan baik. Itu kemudian misalkan dari 15 orang hanya terpilih 3 gitu ya. Prosesnya cukup panjang. Dia harus mengikuti proses-proses pemahaman kepemiluan, komunikasi publik, kemudian juga profiling psikologinya gitu ya. Sehingga memang sosok yang misalnya jadi ad hoc, misalnya kalau yang di bawah itu penting misalnya untuk kita pilih. Ya bang, tadi kan karena memang Cilegon ini katanya ngopi ya bang ya bang. Karena Cilegon ini ya tempatnya air tergenang mungkin bang ya historisnya. Nah, ya yang seperti tadi itu memang harus diatasi secara ini ya. Jadi kalau misalkan bang, kita kan nggak tahu bang ya, karena memang di Cilegon khususnya banyak yang memang pemilih pemula atau memang maaf bang ya, pemilih difabel itu bagaimana tuh bang? Mungkin abang meregulasi tentang bagaimana pemilih pemula atau untuk pemilih difabel atau yang lainnya bang? Betul, bagus terkait dengan difabel. Jadi pada pelaksanaan pemilu 2019 kita sering mendengar istilah ODGJ. Tapi sebenarnya bagi KPU tidak ada istilah itu. Nah, di regulasi pemutakhiran data pemilih kita, kerangka hukum dasar proses pemutakhiran regulasi itu ada beberapa kerangka hukum. Pertama Undang-Undang 32 tentang catatan sipil, gitu ya. Kemudian juga Undang-Undang tentang disabilitas. Kemudian juga Undang-Undang tentang data pribadi, perlindungan data pribadi. Nah, semua proses ini saling berkaitan. Undang-undang itu memagari sehingga proses pelaksanaan mutakhiran ini betul-betul mengacu pada substansi nilai-nilai dasar yang dikandung dalam undang-undang itu, semangat di undang-undang itu. Contoh, ketika kita bicara difabel, maka kita
betul-betul sebenarnya menghindari bahasa-bahasa yang sebenarnya juga agak sarkas. Misalnya ya jenis-jenis tertentu yang itu juga sebenarnya nggak pantas bagi masyarakatnya. Tapi bagi masyarakat awam biasa-biasa aja. Jadi istilah-istilah yang sering dipakai oleh publik tentang misalkan ODGJ itu tidak ada. Yang ada bagi KPU itu apa itu Bang? Disabilitas itu kan ada disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, ya. Dan disabilitas misalkan sensorik, rungu, sensorik netra. Jadi semuanya itu ada istilah-istilah yang itu kemudian dikode tersendiri di data kita, pemutahiran data kita. Di KPU itu Bang ya? Jadi nggak ada istilah ODGJ itu nggak ada. Oh gitu. Itu hanya istilah-istilah mesin. Jadi ya cukuplah bagi kita dan juga bagi masyarakat tentunya, terutama sekali adik-adik kita pemilih pemula gitu ya, bahwa kita sudah begitu halus dalam memperlakukan hak-hak disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 2017 juga sudah merangkum bahwa mereka memiliki hak yang sama, baik menjadi penyelenggara maupun misalnya menjadi peserta pemilu. Dan itu kemudian kita pagar lagi dengan PKPU yang mengatur tentang istilah-istilah. Yang istilah-istilah itu kemudian juga akan masuk ke dalam data mutahiran pemilih kita. Dan sesudah pemutahiran itu masuk, ya semuanya terbackup dengan baik data itu sampai nanti di ujung rekap. Jadi di ujung rekap itu nanti kita bisa mengetahui sebenarnya tingkat partisipasi saudara-saudara kita yang disable ini itu berapa sebenarnya begitu. Dan disitulah menjadi parameter kita sejauh mana sih kita bisa kemudian mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini sehingga mereka juga kemudian bisa ikut aktif berpartisipasi. Berarti sudah minimal sudah memberitahu kepada masyarakat ya. Oh ya, langkah-langkah kita itu sudah menurut kita ikhtiar yang sudah kita lakukan juga sudah sedemikian rupa gitu ya. Jadi kita sendiri juga kedatangan saudara-saudara kita dari misalnya tunanetra dan juga pengurusan yang memang mereka di mana mereka bergabung sering komunikasi sama kita. Jadi mereka juga sering menyampaikan ya agar mereka juga sering misalnya diajak berpartisipasi. Dan sering juga kita melakukan kerjasama dalam konteks itu. Gini Bang, sebetulnya hipotesa kemarin di tim ada beberapa yang menanyakan kepada masyarakat umum karena program SOP ini ya opini publik Bang ya. Ternyata banyak, nggak banyak sih, artinya ada beberapa yang memang mereka awam banget Bang tentang KPU. Maksudnya apa yang akan kemudian kalau ternyata memang awam tentang kepemiluan ini menjamur itu lebih banyak daripada sebelumnya. Itu apa yang bisa dilakukan oleh KPU sebelumnya? Ya jadi kalau misalnya kita bicara dari sudut pandang parameter partisipasi secara kuantitatif gitu ya, kan kalau parameter partisipasi itu bisa dilihat dengan misalnya berapa persen tingkat mereka datang ke TPS. Jadi mereka sudah cukup paham misalnya terkait dengan informasi paling tidak pemiluan. Tapi yang menjadi stressing point kita adalah kita mengetahui pertama bahwa di pemilu 2019 Kota Cilegon itu menduduki peringkat tertinggi tingkat partisipasi seprovinsi Banten. Tingkat partisipasi kita hampir tembus di 90,03%. Nah, 90,03% berarti dari total pemilih yang ada di Cilegon yang kemarin 297 itu semuanya memang memilih ya, cuma hanya 10% yang memang tidak datang ke TPS. Ini menjadi parameter awal. Bahwa tingkat partisipasi kita sebenarnya informasi pemilu itu mereka nyambung. Nah, pertanyaannya kemudian next sebenarnya apa yang harus dilakukan KPU dalam hal ini? Nah, KPU Kota Cilegon tentunya kan pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang juga ikut serta bahu membahu berjibaku mensosialisasikan kegiatan ini. Kerjasama kita cukup intens dengan kawan-kawan di stakeholder, polisian, TNI, kawan-kawan media massa, ya.
termasuk juga misalnya Kesbangpol. Kesbangpol juga sekarang inisiasi berikhtiar mereka membentuk duta politik. Itu bagus juga nanti. Iya. Dan duta politik ini arahnya kemana? Ya ketika dikonfirmasi juga sama berkoordinasi dengan kita. Arahnya juga nanti agar mampu juga mensosialisasikan pemilu yang berkualitas seperti apa. Iya, iya. Karena parameter pemilu berkualitas itu bukan hanya pada konteks tingkat kuantiti kedatangan di TPS. Gitu. Kalau di kita kan sudah cukup banyak nih. Ada 90 itu udah luar biasa banyak. Tinggal bagaimana kemudian ya PR kita terbesar sekarang adalah mengimbanginya dengan kualitas partisipasi. Nah, kualitas partisipasi ini adalah gimana sih kawan-kawan itu, kawan-kawan muda kita semuanya paham bahwa ya pemilu itu atau pemilu itu bukan hanya datang ke TPS. Nah, itu Bang. So, Ya, itu. bukan hanya datang ke TPS, tapi juga bagaimana sih kita kemudian dari seluruh proses awal tahapan, dari mulai hulu tahapan itu proses pemutahiran, daftar pemilih, kemudian menengah di proses kandidasi. Bagaimana proses kandidasi pencalonan ini, misalnya kemudian masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal, mengontrol, mengawasi. Kira-kira kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik itu nanti akan kemudian ikut proses kandidasi partai politik. Itu betul-betul kandidat yang diharapkan oleh masyarakat. Track recordnya bagus, integritasnya bagus, profesionalisme juga bagus. Karena walau bagaimanapun mereka akan mewakili masyarakat pada saat nanti menjadi legislatif. Nah, kemudian di tahapan kampanye, partisipasi aktif masyarakatnya apa sih? Kawan-kawan muda apa sih? Kawan-kawan muda yang bisa dilakukan? Tentunya kita harus paham bahwa memang proses pemilu itu adalah proses kontestasi atau konflik yang dilegalkan selalu. Tapi kemudian bagaimana konflik itu dipelihara dengan baik? Kadang-kadang karena orang punya kepentingan, mereka kemudian saling menghantam satu sama lain, menghantam secara fitnah, black campaign dan lain sebagainya. Parahnya lagi ini dilakukannya di media digital ya, yang mudah diakses. Sosial yang sebenarnya media sosial ini mau tidak mau memang sekarang tidak bisa kita hindari. Iya, betul. Tapi kan itu kemudian sebenarnya adalah melanggar asas nilai-nilai kampanye. Nah, masyarakat bisa mengontrol tuh, bisa memilah dengan cerdas. Ketika misalnya ada satu sosok kandidat yang kemudian dalam proses-proses tahapan sosialisasi maupun kampanyenya cenderung dia melanggar larangan-larangan kampanye. Larangan-larangan kampanye itu sebenarnya mutlak diatur di PKPU 33 tahun 2018 tentang kampanye ya. Jadi pertama nggak boleh dia mempersoalkan dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tabu, nggak boleh sekali-kali kita mempersoalkan itu pelanggaran. Yang kedua tidak boleh dia mengintimidasi, mengancam ya. Tiga, tidak boleh dia melakukan proses fitnah, mencederai. Tidak boleh menyinggung sara, suku, ras, dan antaragama. Sensitif, apalagi pada kulit misalnya. Body bagging, ya, misalnya kita kenal kan ya, menyebut seseorang dengan fisik, shaming, body shaming, gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu tabu. Dan ini kawan-kawan hipotesa ID atau juga kawan-kawan muda yang cenderung nanti misalkan mau memilih, ini harus betul-betul cermat. Ketika ada proses-proses itu harus kita cerdas menyampaikan bahwa itu tidak benar. Mekanismenya bagaimana? Ketika kemudian kita menemukan itu, ya mekanismenya dilaporkan ke Bawaslu. Jadi ada KPU, ada Bawaslu. Ya. Kalau KPU tugasnya melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat administrasi kepemiluan, Bawaslu mengawasi bahwa semua proses-proses yang dilakukan oleh KPU, oleh masyarakat, oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik itu, itu betul-betul memang sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur. Nah, jadi tentunya pada kesempatan yang baik ini, rekan-rekan, barangkali menyaksikan, partisipasi itu tidak hanya datang ke TPS, tapi juga terus-menerus lah. Dari semua tahapan, baik di tahapan pre-election, persiapan, tahapan election, pelaksanaan tahapan yang meliputi pencalonan, kampanye ya, dan juga pemungutan suara, semuanya harus diikuti dan berpartisipasi. Beda-beda partisipasinya, ada yang ya kita
ikut berkampanye mensosialisasikan pemilu damai, pemilih cerdas, anti hoax dan lain sebagainya. Itu adalah kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara. Kita memang tidak bisa melakukan apa-apa untuk merubah negara kita misalkan sesuai dengan harapan yang ada dalam waktu yang singkat. Jadi paling tidak apa sih yang bisa kita berikan kepada negara? Paling tidak menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai demokrasi yang saat ini sedang kita perjuangkan ini ya sama-sama kita jaga dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sekecil mungkin yang menyampaikan pesan tentang pemilu damai, tentang jangan jadi peserta pemilu yang cenderung misalkan mempersoalkan persoalan politik identitas atau sara. Hal-hal itu di negara kita sudah tidak lagi kita pakai. Demokrasi Pancasila yang kita anut yang betul-betul ini adalah demokrasi yang betul-betul menghargai satu sama lain. Perbedaan kita yang sedemikian rupa ini itu juga justru menjadi senjata untuk kita bersatu. Tadi Bang sedikit menjelaskan tentang pengawasan juga Bang ya. Nah, kalau komunikasi KPU dengan partai politik itu gimana Bang untuk mungkin pencalonan atau apa? Kalau bicara komunikasi publik atau komunikasi dengan kawan-kawan itu ya mutlak harus kita lakukan ya. Caranya bagaimana? Memang media-media atau misalkan yang sarana yang bisa kita pakai dari tahun ke tahun kan semakin berkembang. Kalau dulu misalnya contoh ini juga mungkin bagi kawan-kawan partai politik jangan sampai kaget juga. Dan juga sama-sama kita maklumi masing-masing era digital kita sudah sedemikian rupa berkembang, gitu ya. Dan sometimes kadang-kadang kalau dulu misalnya ketika kita bikin surat undangan rapat sosialisasi harus pakai surat yang harus diantarkan ke senator. Tapi seiring dengan waktu, dengan era digital kita yang sudah masuk generasi kelima sampai masuk ke generasi keenam ini, kan semuanya serba digital, gitu ya. Jadi kita sudah mulai sekarang pakai grup WA. Gitu. Nah, grup WA itu luar biasa sangat mempermudah untuk komunikasinya dengan. Jadi seluruh informasi-informasi selain mereka misalkan datang ke KPU melalui HPS kalau sempat ya sambil ke KPU di ruang HPS ngopi-ngopi, santai. Jadi suasana yang kita bangun secara cair. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang sibuk, nanti kan kondisi rush luar biasa. Kawan-kawan LO partai politik ya tinggal kalau mereka ada aplikasinya ke WA. Ya kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan ditanyakan via WA gitu. Jadi semua proses itu adalah bentuk pelayanan kita kepada stakeholder atau misalnya partai politik ya. Dan ini tentunya menjadi kewajiban bagi KPU karena KPU harus bisa melakukan komunikasi publik yang baik, menjaga ritme sesuai dengan misalkan regulasi yang ditetapkan. Mungkin sebentar lagi Bang ya, dari sekarang sudah masuk 2023, 2024 ya, beberapa bulan lagi. Apa Bang yang akan dilaksanakan dari sekarang, dari bulan ini sampai kemudian pemilu dilaksanakan Bang dari KPU Kota Cirebon? Ya, kalau dari sisi tahapan, kan kita sudah mulai tahapan-tahapan pelaksanaan bukan lagi persiapan. Jadi sudah mulai proses kandidasi, persiapan calon. Jadi kita di April Mei sudah mulai melakukan pendaftaran partai politik dan itu artinya kandidasi pencalonan. Kemudian apa yang harus dilakukan KPU? Tentunya KPU saat ini di samping concern pada tahapan-tahapan inti dia, tapi juga aware, peduli dengan kegiatan-kegiatan tahapan lain, terutama sekali pendidikan politik dan juga sosialisasi pemilihan. Yang perlu kita sampaikan secara garis besar di sini adalah bahwa pemilu kita ini akan agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah itu. Kita ini sekarang ada pemilu namanya pemilu serentak 2024. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham. Mungkin mereka berpikir bahwa ketika bicara pemilu serentak 2024, pemahamannya masih dalam satu hari begitu ya. Ada pemilu presiden, ada DPD dan sebagainya, dan juga sekaligus pilkada. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kalau yang dimaksudkan pemilu serentak 2024 itu pelaksanaan pileg pilpres itu memang di satu hari tanggal 4 Februari. Tapi kalau yang pilkadanya nanti di bulan November 2024. Jadi kalau misalnya pileg pilpres itu di awal tahun 2024, Februari 14 Februari
atau yang lebih kita kenal dengan Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang. Ya, ngetrennya kan film Iya, Hari iya, Kasih iya. Sayang, yang sekarang kita ini dulu untuk sementara menjadi Hari Kasih Sayang Pemilu. Ya, Hari Kasih Sayang Demokrasi Demokrasi. di 14 Februari. Dan untuk pilkadanya nanti di 2024. iya. Nah, kalau dulu masyarakat Cilegon itu memilihnya hanya wali kota dan wakil wali kota, di 2024 itu sekaligus juga memilih gubernur dan wakil. Oh. Nah, jadi ini kita bisa kebayang sebenarnya ya, agak kerumitan tahapannya. Karena ada tahapannya, nanti akan di tengah tahapan tuh pemilu belum selesai, ini sudah masuk tahapan pilkada. Jadi bagi masyarakat Kota Cilegon, stakeholder, pemerintah daerah, Iya. Polres, TNI, begitu ya, kawan-kawan media massa, mudah-mudahan kita bisa berharap sama-sama aware pada ini, proses ini, kemudian sama-sama saling mendukung untuk meningkatkan koordinasi kita pada proses tahapan-tahapan pemilu ini. Karena kalau KPU sendiri nggak mungkin, ini pasti bang. KPU itu jumlahnya sedikit. Kita punya di KPU 30 orang, kemudian di bawah di PPS 129 ditambah 40 orang, ditambah kawan-kawan sekretariat, ya paling nggak pantar 300-an orang. Nggak bisa kemudian merubah Cilegon gitu ya. Informasi-informasinya tersampaikan semua. Jadi ini harus saling menyambung informasi, saling menguatkan. Nah disitulah sebenarnya cita-cita kita bersama. Mewujudkan Cilegon sejahtera. Berarti KPU Kota Cilegon siap, Bang ya? Insya Allah harus siap, Bang ya. Kita nggak mau siap, Bang. Iya. Terakhir Bang, closing statement Bang mungkin Bang untuk kawan-kawan hipotesa Bang. Ya, closing statement saya untuk kawan-kawan hipotesa. Pertama, saya apresiasi dengan kemudian rekan-rekan yang menggalang kegiatan podcast ini yang pertama. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Menyampaikan informasi-informasi termasuk juga pendidikan politik bagi masyarakat. Mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan ini ya dapat kemudian menjadi atensi bagi kita semua, bahwa kita sedang punya hajat besar gitu ya, hajat besar dan kemudian juga sangat berpengaruh bagi masa depan Indonesia. Sehingga mudah-mudahan semuanya dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian tidak aware, masih bodoh, akhirnya ya kondisi bangsa kita juga terbengkalai. Karena output akhir daripada misalkan proses pemilu itu adalah terwujudnya good governance. Yang intinya adalah kesejahteraan. Ya kita berharap, senantiasa berdoa, berpikir positif lah, bahwa semua proses ini kita lakukan dalam rangka menuju ke sana. Ya, terima kasih Bang. Mungkin begitulah dari wawancara kita. Ya, semua pelayanan bisa dilakukan harus sesuai SOP. Kenapa sesuai SOP? Sudut opini publik tertib.